Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi. Senjata andalan Ki Ageng Mangir Wonoboyo. Pada zaman dahulu di wilayah Mangiran atau Kademangan Mangiran ada seorang tokoh bernama Ki Ageng Mangir Wonoboyo. Ki Ageng Mangir Wonoboyo memiliki sebuah pisau. Bentuknya sederhana, tidak terlalu besar, mirip pisau dapur. Namun di dalam pisau tersebut terdapat kekuatan yang luar biasa. Ketika ada perempuan cantik yang bernama Sarinem datang ke Kademangan untuk meminjam pisau itu, Ki Ageng Mangir Wonoboyo tidak segera memberikannya. Sarinem menjelaskan bahwa ia memerlukan pisau itu untuk menyiapkan upacara bersih desa. Permintaan itu diperbolehkan oleh Ki Ageng Mangir Wonoboyo dengan syarat ia harus berhati-hati dalam memakainya. Baiklah Sarinem, pisau ini boleh kau pinjam, tetapi jangan sekali-kali diletakkan di pangkuan wanita yang masih perawan, pesan Ki Ageng Mangir Wonoboyo kepada Sarinem. Baik Sinuhun, pesan Sinuhun akan selalu saya ingat, jawab Sarinem sambil memberi hormat. Ya, silakan bawa pisaunya sekarang Sarinem, kata Ki Ageng Mangir sambil menyerahkan pisaunya kepada Sarinem. Terima kasih Sinuhun, jawab Sarinem sambil menerima pisau dari Ki Ageng Mangir Wonoboyo. Selanjutnya Sarinem meninggalkan Kademangan setelah mendapatkan pisau yang diperlukan. Seperti biasanya, pada saat upacara bersih desa, semua warga berkumpul untuk memasak makanan dan menyiapkan pembungkus makanan, baik dari daun pisang maupun dari daun jati. Laki-laki, perempuan, tua ataupun muda ikut berpartisipasi dalam upacara bersih desa. Bersih desa merupakan sebuah ritual dalam masyarakat Mangiran. Bersih desa merupakan warisan dari nilai-nilai leluhur budaya yang menunjukkan bahwa manusia menjadi satu dengan alam. Ritual ini juga dimaksudkan sebagai bentuk penghargaan masyarakat terhadap alam yang menghidupi mereka. Acara ritual bersih desa ini biasanya berlangsung 1 kali dalam setahun. Acara ini dibagi dalam serangkaian acara. Hari pertama biasanya dikhususkan untuk ritual sesaji dan persiapan-persiapan segala hal untuk hari berikutnya. Sesaji ditaruh di titik-titik yang meliputi pusat-pusat desa, tempat-tempat keramat, tempat-tempat yang berkaitan dengan air, sumur, sungai, mata air, batas-batas desa, utara, selatan, timur, barat, setiap perempatan, dan setiap simpang 3 di wilayah Mangiran. Hari kedua acara berisikan kesenian-kesenian budaya lokal, acara-acara seperti wayang, kuda lumping, dan tari-tarian. Di hari ini ada acara makan bersama yang setiap warga memasak bersama-sama di tempat tertentu, lalu dibawa ke tempat berlangsungnya acara kesenian dan makan bersama-sama. Di wilayah Mangiran, saat bersih desa biasanya digelar tarian tayub. Rangkaian perayaan upacara bersih desa di wilayah Mangiran biasanya diawali pada saat panen pertama atau pada waktu memetik padi untuk yang pertama kali. Lokasi upacara pertama ini berada di sawah milik warga yang telah disiapkan sesaji. Bahan-bahan yang dijadikan sesaji antara lain adalah janur kuning, kembang setaman atau bunga 7 rupa, kaca, sisir, air dalam kendi atau tempat air dari tanah liat, jajan pasar, nasi, dan pisang. Sesaji itu kemudian didoakan secara bersama-sama yang dipimpin oleh sesepuh desa. Setelah didoakan, padi-padi yang telah dipetik dibawa menuju lumbung padi. Di sana juga telah disiapkan upacara lanjutan, yaitu dengan menyiapkan beberapa macam dedaunan seperti daun nangka, dadap mojo,
dan tebu untuk tempat sesaji. Setiap sesaji tersebut mempunyai fungsi dan makna yang berbeda-beda. Antara lain nasi gurih sebagai persembahan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, ingkung ayam sebagai lambang manusia ketika masih bayi dan sebagai lambang kepasrahan pada Tuhan Yang Maha Agung, jajan pasar sebagai lambang agar masyarakat mendapat berkah, pisang raja sebagai lambang harapan agar mendapat kemuliaan dalam masa kehidupan, nasi ambeng sebagai ungkapan syukur atas rezeki dari Tuhan Yang Maha Agung, bubur berupa bubur merah putih yang melambangkan bapak dan ibu, dan bubur palang yang bertujuan sebagai penolak mara bahaya, tumpeng berupa tumpeng lanang lambang Yang Maha Agung, dan tumpeng wadon lambang penghormatan kepada leluhur yang ukurannya lebih kecil, dan ketan, kolak, dan apem untuk persembahan kepada makhluk gaib yang ada di wilayah Mangiran tersebut. Upacara bersih desa ini dahulu berkaitan dengan cerita Dewi Sri, yaitu sebagai dewanya para petani, karena menurut masyarakat Mangiran, keberhasilan panen itu disebabkan pemberian dari Dewi Sri yang senantiasa menjaga tanaman mereka dari hama dan gangguan lainnya. Akan tetapi, upacara bersih desa sekarang bertujuan menunjukkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Pemurah dan melestarikan tradisi yang sudah ada. Upacara tersebut dilakukan karena adanya dorongan perasaan manusia untuk melakukan berbagai perbuatan yang bertujuan mencari hubungan dengan dunia gaib atau perilaku keagamaan. Dalam hal ini, manusia didorong oleh satu emosi keagamaan. Hal ini merupakan perbuatan sakral. Semua unsur yang ada di dalamnya saat upacara, seperti benda-benda untuk alat upacara dan juga orang-orang yang terlibat dalam upacara, dianggap suci. Sarinem sibuk menyiapkan masakan. Tanpa disengaja, pisau sakti Ki Ageng Mangir Wonoboyo diletakkan di pangkuannya. Seketika pisau sakti itu langsung lenyap. Ternyata secara gaib pisau itu masuk ke dalam perut Sarinem. Astaga, aku telah melanggar pesan Ki Ageng Mangir, kata Sarinem dalam keterkejutannya. Apa yang harus aku katakan nanti kepada Sinuhun, pikir Sarinem dengan badan gemetar. Karena kesalahannya tersebut, Sarinem sangat ketakutan. Dia membayangkan kemarahan Ki Ageng Mangir Wonoboyo ketika mengetahui pisaunya hilang. Wajah Sarinem mulai pucat dan akhirnya jatuh pingsan. Beberapa warga yang berada di dekatnya segera menolong Sarinem. Ketika Ki Taliwangsa, ayah Sarinem, mengetahui peristiwa tersebut, ia melapor kepada Ki Ageng Mangir Wonoboyo. Mendengar cerita tersebut, Ki Ageng Mangir Wonoboyo hanya tersenyum. Hal itu membuat Ki Taliwangsa merasa heran. Aku berjanji kepadamu, Ki Taliwangsa, masalah tersebut akan segera aku atasi, kata Ki Ageng Mangir sambil tersenyum. Aku akan segera menikahi anakmu, Sarinem, kata Ki Ageng Mangir Wonoboyo lagi. Hanya dengan menikahi Sarinem, masalah ini dapat diatasi. Nasihat Ki Ageng Mangir Wonoboyo kepada Ki Taliwangsa. Mengapa harus begitu, Sinuhun, kata Ki Taliwangsa dengan heran. Ya, karena kekuatan pisau itu dapat menyebabkan perempuan yang masih perawan menjadi hamil jika pisau tersebut diletakkan di pangkuannya. Ki Ageng Mangir Wonoboyo menjelaskan kepada Ki Taliwangsa. Beberapa hari setelah upacara pernikahan mereka, Ki Ageng Mangir Wonoboyo memutuskan untuk bertapa. Ki Jagabaya ditugasi menjadi penanggung jawab keamanan Kademangan dan diangkat menjadi pengganti Ki Ageng Mangir Wonoboyo untuk sementara waktu. Ki Taliwangsa, Ki Jarantirta, dan beberapa orang kepercayaan Ki Ageng Mangir Wonoboyo diminta untuk tinggal di Kademangan selama Ki Ageng Mangir Wonoboyo bertapa.
9 bulan sejak peristiwa langka itu terjadi, tibalah waktunya Sarinem melahirkan. Pada malam itu, di langit terlihat bulan purnama bersinar terang. Di tengah keheningan malam, tiba-tiba terdengar suara tangis bayi yang aneh. Bayi yang dikandung Sarinem telah lahir. Namun, bayi itu berwujud seekor naga. Seluruh warga desa terperanjat. Warga jadi ketakutan melihat bayi berwujud seekor naga. Ki Taliwangsa terpukul mengetahui tubuh cucunya seekor naga. Namun Sarinem tetap saja tidak mempedulikan perkataan orang lain. Dengan kasih sayangnya, naga itu diciumi dan dibelai layaknya seorang ibu menyayangi anaknya. Beberapa tahun kemudian, naga itu semakin besar dan dapat berbicara juga, layaknya seorang anak. Naga tersebut sangat menyayangi Sarinem sebagai ibunya. Jika Sarinem sedih, naga tersebut juga ikut bersedih. Pada suatu malam, Sarinem tampak bersedih. "Mengapa ibu menangis di sini?" tanya si naga. "Aku rindu dengan ayahmu, Ki Ageng Mangir Wonoboyo." "Nak," jawab ibunya sambil mengusap air matanya. Sarinem lalu menceritakan kepada anaknya mengenai siapa ayahnya itu. "Ayahmu itu orang yang paling sakti di Kademangan Mangiran ini, Nak," cerita Sarinem kepada anaknya. "Lalu ayah sekarang di mana, Bu?" tanya si naga. "Ayahmu sedang bertapa untuk menambah kesaktiannya," jawab ibunya. "Terus tempatnya di mana, Bu?" tanya si naga ingin mengetahui. "Ibu kurang tahu pasti, Nak. Coba saja kamu cari di sepanjang aliran Sungai Progo," jawab ibunya. Selesai mendengar cerita ibunya, si naga mohon kepada ibunya agar diizinkan mencari ayahnya yang sedang bertapa. Sebagai anak, dia juga ingin sekali bertemu dengan berbakti kepada ayahnya. Sarinem tidak setuju dengan keinginan si naga, tetapi si naga terus saja memohon sambil merengek. Akhirnya permintaan si naga dituruti oleh Sarinem. Hanya saja si naga harus mempunyai nama sebelum pergi mencari ayahnya. Lalu Sarinem memberi nama si naga tersebut dengan nama Baru Klinting. Baru Klinting memulai perjalanannya berangkat dari Kademangan Mangiran menuju aliran Sungai Progo. Begitu tiba di pinggiran sungai, Baru Klinting segera menceburkan dirinya ke dalam sungai. Saat itu juga Baru Klinting berubah menjadi seekor naga raksasa. Matanya lebar, tubuhnya bersisik emas, taringnya sangat tajam. Naga itu mempunyai sepasang tanduk yang sangat runcing. Baru Klinting yang baru saja berubah menjadi naga raksasa itu mengeluarkan suara yang sangat mengerikan. "Haum, haum, haum." Suara Baru Klinting mengaum. Penduduk banyak yang bertanya-tanya, suara apakah itu gerangan? Suara naga raksasa tersebut mampu menggerak-gerakkan pepohonan dan membuat atap rumah dari ijuk berkertak-kertak. Dalam waktu singkat, Baru Klinting yang mudah lapar itu baru saja menelan 2 orang tukang perahu yang biasa menjual jasa mengantarkan orang-orang yang ingin menyeberangi Sungai Progo. Berita mengenai keganasan Baru Klinting tersebut dengan cepat menyebar luas. Kecemasan menghantui seluruh penduduk sekitar aliran Sungai Progo. Ki Ageng Mangir Wonoboyo pun telah mengetahui kabar yang sangat menggemparkan tersebut. Ki Ageng Mangir Wonoboyo menduga bahwa naga raksasa tersebut kemungkinan besar bayi yang dikandung oleh Sarinem dahulu saat pisau miliknya hilang. Baru Klinting merupakan perubahan wujud pisau dapur yang dulu dipinjam Sarinem dan masuk ke dalam perutnya ketika dipangku. Baru Klinting terus saja membuat masalah. Dia tidak hanya membuat kekacauan, tetapi juga membunuh dan memakan manusia jika dalam keadaan kelaparan. Terbayang di benak Ki Ageng Mangir Wonoboyo mengenai tingkah laku Baru Klinting yang sangat meresahkan tersebut. "Aku harus segera bertindak.
Jika tidak, pasti pasukan Mataram atau bahkan mungkin pasukan Pajang akan datang menangkap putraku, katanya dalam hati. Apabila tertangkap, dia pasti diadili dan dihukum mati karena diduga sebagai pimpinan perusuh dan pembuat rakyat sengsara. Berikutnya, pada suatu malam, Ki Ageng Mangir Wonoboyo keluar dari tempat pertapaannya di lereng Gunung Merapi. Ki Ageng Mangir Wonoboyo berjalan ke arah selatan mengikuti aliran Sungai Progo hingga akhirnya bertemu dengan Baruklinting. Baruklinting kaget bertemu manusia yang sangat berwibawa tersebut, yang tidak lain adalah ayahnya, yaitu Ki Ageng Mangir Wonoboyo. Penampilan Ki Ageng Mangir Wonoboyo memang luar biasa. Pembawaannya tenang, tutur katanya sederhana dan sopan, tetapi mempunyai wibawa yang luar biasa. Baruklinting pun kemudian bersujud dan berharap dia diakui sebagai anaknya. "Apakah tuan ini yang bernama Ki Ageng Mangir?" tanya Baruklinting sambil bersujud. "Benar, akulah Ki Ageng Mangir Wonoboyo," jawab Ki Ageng Mangir Wonoboyo dengan tenang. "Kalau begitu, tuan ini adalah orang yang saya cari-cari selama ini. Perkenalkan, namaku Baruklinting. Aku anak Sarinem, istri tuan. Akuilah aku sebagai anakmu, tuan." Baruklinting memohon kepada Ki Ageng Mangir Wonoboyo. Akan tetapi Ki Ageng Mangir Wonoboyo tidak dapat menerimanya karena Baruklinting sudah membuat kerusuhan di berbagai tempat. Meskipun demikian, Ki Ageng Mangir Wonoboyo masih memberi kesempatan kepada Baruklinting kalau dia ingin diakui sebagai anaknya. "Wahai Baruklinting, aku bersedia menerima kamu menjadi anakku, tetapi ada syarat yang harus kamu penuhi," pinta Ki Ageng Mangir Wonoboyo. "Apakah syaratnya itu, tuan? Ayo katakan," tanya Baruklinting dengan semangat. "Syaratnya hanya satu, yaitu jika panjang tubuhmu mampu mengelilingi lereng Gunung Merapi, barulah sujudmu aku terima." Ki Ageng Mangir Wonoboyo menjelaskan syaratnya. "Baik, tuan, saya terima syarat itu," jawab Baruklinting sambil menganggukkan kepalanya. Baruklinting segera melaksanakan syarat tersebut. Namun lereng Merapi ternyata sangatlah besar. Baruklinting terpaksa merenggangkan badannya dengan sangat kuat agar ekor dan kepalanya dapat bersentuhan. Tinggal beberapa meter, usaha Baruklinting tersebut akan tercapai. Kurang sedikit lagi aku berhasil mengelilingi gunung ini," kata Baruklinting dalam hati. "Aduh, badanku mulai terasa sakit jika aku terus merenggang," kata Baruklinting sambil menahan rasa sakitnya. Akhirnya Baruklinting mulai merasa putus asa. Jika dia terus saja memaksa merenggangkan tubuhnya akan terputus. Hal itu menjadikan Baruklinting melakukan tindakan curang. Baruklinting menjulurkan lidahnya dan berharap tidak diketahui oleh Ki Ageng Mangir Wonoboyo. Akan tetapi Ki Ageng Mangir Wonoboyo mengetahui tindakan curang Baruklinting. Dengan sekuat tenaga, Ki Ageng Mangir Wonoboyo menghantamkan tangannya ke lidah naga Baruklinting sehingga dia berteriak kesakitan. Ampun tuan," teriakan Baruklinting kesakitan. "Inilah akibat perbuatanmu yang tidak memenuhi syaratku," jawab Ki Ageng Mangir Wonoboyo dengan suara lantang. Akibat pukulan itu, lidah Baruklinting terputus. Tak lama, lidah yang terputus itu berubah menjadi mata tombak. Kepala, tubuh, dan ekor naga Baruklinting berubah menjadi sebatang tongkat kayu. Ki Ageng Mangir Wonoboyo lalu memungut mata tombak dan sebatang tongkat kayu tadi. Selanjutnya, mata tombak dan sebatang tongkat kayu segera disambungkan sehingga menjadi sebuah senjata yang berwujud tombak. Setelah itu, tombak tersebut oleh Ki Ageng Mangir Wonoboyo diberi nama tombak Baruklinting.
Dalam perjalanan pulang ke Kademangan Mangiran, Ki Ageng Mangir Wonoboyo mendapat bisikan gaib yang berasal dari tombak andalannya Baru Klinting. "Aku akan selalu setia mengabdi kepadamu." Begitu bunyi bisikan gaib itu. Tombak itu nantinya menjadi senjata andalan Ki Ageng Mangir Wonoboyo. Kesaktiannya terbukti kemudian. Walaupun Panembahan Senopati mempunyai tombak Kyai Pleret yang ampuh, dia tidak mampu menaklukkan daerah kekuasaan Ki Ageng Mangir Wonoboyo yang dianggap membangkang dari Kerajaan Mataram karena adanya tombak Baru Klinting tersebut. Demikian kisah senjata andalan Ki Ageng Mangir Wonoboyo. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi.